Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Bu Estetika, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi pelaporan dan berkelanjutan, dan teman-teman sekalian, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nita Sofiani Zahra dengan NIM F03211185. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai pengungkapan laporan keberlanjutan dari PT Harum Energi Tbk di tahun 2022. Sebelumnya di sini ada profil perusahaan dari PT Harum TBK itu. Jadi PT Harum TBK ini adalah induk perusahaan yang didirikan pada tahun 1995 dengan portofolio usaha di bidang pertambangan, batu bara, mineral, serta kegiatan logistik dan pengolahan yang berlokasi di Kalimantan Timur dan Maluku Utara, Indonesia. Kemudian untuk visi perusahaan itu sendiri, yaitu menjadi perusahaan energi terkemuka di Indonesia dan menciptakan nilai-nilai yang positif bagi para pemangku kepentingan. Sedangkan untuk misinya yaitu yang pertama, menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan dan menguntungkan. Dan yang kedua yaitu meningkatkan taraf hidup masyarakat di mana perusahaan itu hadir. Oke, di sini ada kerangka isinya nanti. Di sini saya nanti akan membahas mengenai JR2 mengenai pengungkapan umum, JRI 3 mengenai topik material, JRI 200 mengenai topik ekonomi, JRI 300 mengenai topik lingkungan, dan JRI 400 mengenai topik sosial. Di sini ada bagian pertama yaitu JRI 2 yaitu pengungkapan umum. Ini berisi mengenai pengungkapan organisasi untuk menyediakan 5 informasi yaitu pertama tentang organisasi dan praktik pelaporannya, yang kedua aktivitas dan pekerja, yang ketiga tata kelola, yang keempat strategi, kebijakan dan praktik, dan yang kelima keterlibatan pemangku kepentingan. Yang pertama yaitu organisasi dan praktik pelaporannya. Di sini PT Harum itu telah melampirkan seluruh topik yang ada di sustainability report-nya. Jadi dapat dikatakan 100% informasinya itu udah lengkap di sustainability reporting-nya untuk informasi yang pertama ini. Di informasi yang pertama ini dijelaskan bahwa PT Harum Energi itu menjadi perusahaan terbuka sejak tahun 2010 dengan pemegang saham terbesar sebanyak 79,79% yang dimiliki oleh PT Karunia Bara Perkasa. Di sini perusahaan memiliki wilayah operasional di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dan Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan untuk entitas anaknya itu terdiri dari kepemilikan langsung dan tidak langsung, di mana tidak semua anak usahanya itu bergerak di bidang batu bara, ada yang di bidang pelayaran hingga investasi. Nah, kemudian Sustainability Report PT Harum ini memuat informasi perusahaan dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember 2022 dengan membandingkan kinerja 2 tahun sebelumnya yaitu di tahun 2020 dan 2021. Dan, dan penyusunan laporan ini tuh berdasarkan standar yang telah diverifikasi oleh pihak internal tanpa proses penjaminan oleh pihak eksternal independen. Jadi dapat dikatakan PT Harum ini dalam memverifikasi laporan sustainability report-nya ini tidak menggunakan pihak luar. Mereka hanya menggunakan verifikasi pihak internal. Kemudian lanjut informasi yang kedua yaitu aktivitas dan pekerja. Di sini perusahaan juga melampirkan semua topik GRI yang ada di sustainability report-nya, jadi dapat dikatakan sudah lengkap yaitu 100%. Nah, di sini dijelaskan bahwa aktivitas perusahaan itu ada aktivitas jasa keuangan, pertambangan, perdagangan, industri, dan aktivitas konsultasi manajemen. Kemudian PT Harum Energi ini juga itu memiliki 3 produk utama, yaitu batu bara uap, itu untuk pembangkit listrik, yang kedua ada batu bara kokas, itu untuk bahan baku atau katalis besi baja, dan yang ketiga itu ada nikel pig iron, itu untuk stainless steel. Kemudian untuk jumlah pekerja atau karyawan yang dimiliki itu ada sebanyak 734, di mana 673 karyawan laki-laki dan sisanya 61 karyawan itu perempuan.
Di sini tuh di sustainability report-nya dijelaskan bahwa eh, komposisi karyawannya itu berdasarkan yang pertama itu ada status kepegawaiannya. Itu ada yang tetap dan tidak tetap. Kebanyakan itu status pegawainya itu tetap. Sedangkan status kerjanya itu semua pekerjanya itu full time, nggak ada yang part time. Kemudian untuk tingkat pendidikannya itu pegawainya itu bervariasi, ada yang dari SD sampai pasca sarjana, tapi rata-rata itu mulai dari lulus SMA sampai lulusan sarjana atau S1. Kemudian untuk usianya juga bervariasi, mulai dari umur 18 tahun hingga 55 tahun. Untuk wilayah operasionalnya itu ada pekerja yang di kantor pusat dan ada juga yang di area pertambangan, tapi kebanyakan di area pertambangan daripada di kantor pusatnya. Kemudian yang terakhir untuk penggunaan tenaga kerjanya itu perusahaan ada yang dari lokal, nasional, dan asing. Tapi rata-rata kebanyakan itu dari lokal. Nah, sedangkan untuk kerja yang bukan pekerja langsung, itu jumlahnya itu tidak disertakan oleh perusahaan. Itu karena jumlahnya itu dinamis karena pergerakan SDM perusahaan. Yang ketiga yaitu tata kelola. Di sini perusahaan juga telah lengkap menyediakan informasi di sustainability report-nya, jadi 100% udah lengkap. Di sini dijelasin bahwa tata kelola di perusahaan itu paling tinggi itu ada RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, itu sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan strategis. Kemudian di bawahnya itu ada Dewan Komisaris, itu berperan dalam mengawasi, mengevaluasi, dan memberi nasihat terkait pengelolaan perseroan. Kemudian di bawahnya Dewan Komisaris itu ada Dewan Direktur atau Direksi. Ini tugasnya menjalankan pengelolaan perusahaan dengan memastikan penerapan good corporate governance dan prinsip keberlanjutan di seluruh aspek bisnis. Kemudian untuk evaluasi kinerja badan tata kelola tertinggi itu mengacu pada 4 prinsip. Yang pertama itu jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas. Yang kedua, merancang sistem dan prosedur dengan memperhatikan tingkat risikonya. Yang ketiga, mengelola penyediaan informasi dan analisis secara akurat dan tepat. Dan yang terakhir, memastikan penelaah terbatas oleh audit internal dilakukan secara independen, berkala, dan objektif. Kemudian yang keempat itu ada strategi kebijakan dan praktik. Di sini juga perusahaan telah melampirkan semua informasi di sustainability report-nya secara lengkap 100% juga. Di sini strategi perusahaan itu dibagi menjadi beberapa bidang. Yang pertama itu ada lingkungan. Di sini perusahaan itu memiliki strategi diversifikasi ke industri nikel. Kemudian juga meningkatkan kualitas penerapan sistem operasional pertambangan yang bertanggung jawab dan berorientasi jangka panjang. Kemudian juga perusahaan memiliki strategi untuk menguatkan internal perusahaan untuk membangun dan menerapkan kerangka kerja ESG untuk mencapai karbon netral 2055. Kemudian bidang yang kedua yaitu nasional. Di sini perusahaan konsisten mengelola dampak sosial dan meningkatkan manfaat yang dapat didistribusikan kepada masyarakat lokal. Kemudian bidang ketiga yaitu pendidikan, di mana perusahaan itu mendukung keberlanjutan pendidikan terutama siswa SD dan SMP melalui program beasiswa. Yang keempat yaitu bidang kesehatan. Di sini perusahaan menyediakan posyandu dan pemberian bantuan kepada anak stunting. Yang kelima yaitu bidang lokal. Di sini perusahaan tuh memberikan program pendampingan di bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan kewirausahaan. Dan yang terakhir yaitu di bidang pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana sesuai dengan kebutuhan lokal. Salah satunya itu yang udah dilakuin yaitu penyediaan air bersih di NTT, Jabar, Jateng, Jogja, dan lain-lainnya. Kemudian perusahaan itu juga berupaya untuk membangun dasar-dasar keberlanjutan melalui penegakan kode etik serta implementasi good corporate governance secara berkelanjutan. Hal ini tuh juga disertai dengan sarana pengaduan terhadap pelanggaran yang diatur oleh kebijakan internal perusahaan, di mana pengaduan tersebut itu disampaikan kepada sekretaris perusahaan melalui email, kemudian akan diverifikasi. Jika benar, maka akan dilakukan penanganan tindak lanjutnya. Kemudian untuk keterlibatan pemangku kepentingan, ini dari 2 poin, hanya 1 poin yang dijabarkan. 1 poin yang dijabarkan yaitu dalam menentukan kelompok, perusahaan mengacu pada pedoman Stakeholder Engagement Standard atau SES. Sedangkan poin yang tidak dijabarkan itu adalah mengenai perjanjian kerjasama.
Tapi di dalam sustainability report-nya itu tidak diungkapkan alasannya mengapa perusahaan itu tidak mengungkapkan topik tersebut. Selanjutnya yaitu part selanjutnya GRI 3, yaitu topik material. Di sini ada tiga topik. Yang pertama ada proses untuk menentukan topik material, yang kedua topik material, yang ketiga manajemen topik material. Di GRI 3 ini perusahaan mengidentifikasi kebutuhan para pemangku kepentingan untuk dijadikan bahan pertimbangan penetapan isu-isu yang akan menjadi topik material di laporan keberlanjutan itu nanti. Di mana topik material itu ada tiga nanti, ada aspek ekonomi, ada aspek lingkungan, dan aspek sosial. Untuk aspek yang pertama itu aspek ekonomi. Ini ada di GRI 200. Di sini tuh perusahaan dalam mengungkapkan GRI 200 tuh udah sebesar 29,4%. Di sini ada tiga topik yang mereka ungkapkan, yaitu pertama ada GRI 201 mengenai kinerja ekonomi. Di sini dijelaskan seberapa banyak nilai ekonomi yang dihasilkan dan didistribusikan oleh perusahaan, di mana perusahaan ini pada tahun 2022 menghasilkan sebanyak 267.000 US dollar dan mendistribusikannya sebanyak 351.000 US dollar. Kemudian perusahaan itu juga melibatkan 133 mitra lokal dan 116 mitra nasional untuk bekerja sama pada tahun 2022. Kemudian perusahaan itu juga menyusun kebijakan anti korupsi yang harus dipatuhi dan tidak menerima sanksi terkait praktik korupsi tersebut. Kemudian untuk selanjutnya yaitu GRI 300 mengenai topik lingkungan. Di sini perusahaan itu pengungkapannya itu udah sebesar 44,4%, jadi udah hampir setengahnya. Eh, Kenapa hanya setengahnya? Karena kemungkinan sebagian GRI-nya ini tidak berhubungan dengan perusahaan, jadi perusahaan itu tidak mengungkapkannya. Kemudian topik pertama yang diungkapkan di sini yaitu ada JRI 302 mengenai energi. Di sini perusahaan menggunakan energi listrik, solar, dan biofuel untuk mengalihkan penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan. Dibuktikan dengan upaya perusahaan itu seperti yang pertama, menghemat penggunaan bahan bakar, memakai energi biofuel sebesar 98,3% dari total energi yang digunakan untuk mengurangi penggunaan bahan bakar tak terbarukan. Yang ketiga, perusahaan sedang mempersiapkan penggunaan solar panel pada wilayah tambang. Dan yang keempat, melakukan efisiensi air dan menggunakannya secara bertanggung jawab. Kemudian untuk GRI 303 mengenai air dan efluen, di sini perusahaan itu melakukan pengelolaan efluen melalui penyediaan kolam sedimen yang ditujukan untuk menampung air bekas dari aktivitas operasional. Efluen ini tuh nanti diukur secara berkala oleh Sukovindo atau perusahaan Sukovindo itu untuk memastikan kandungan efluen itu memenuhi baku mutu air limbah bagi suatu perusahaan. Kemudian untuk GRI 304 yaitu mengenai keanekaragaman hayati. Di sini dalam melestarikan lingkungan itu perusahaan itu telah melakukan beberapa kegiatan, yaitu yang pertama reklamasi dan revegetasi area bekas tambang, di mana pada tahun 2022 itu perusahaan telah melakukan penanaman 38.000 pohon di lahan seluas 93 hektar dengan 66 jenis vegetasi. Dan upaya yang kedua yaitu rehabilitasi daerah aliran sungai. Selanjutnya yaitu topik GRI 305 emisi. Di sini perusahaan secara berkala mengukur kadar emisi untuk memastikannya berada di bawah standar baku mutu. Dari hasil uji emisi sulfur dioksida, oksida karbon monoksida, nitrogen dioksida pada tahun 2022 itu cenderung menurun dibandingkan dengan tahun 2021 dan 2020. Itu hasil dari intensitas emisi dapat berkurang sebagai hasil dari upaya pengelolaan emisi yang telah PT Harum Energi lakukan. Di sini mereka upayanya untuk mengurangi intensitas emisi itu yang pertama menggunakan biofuel B30 untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Yang kedua menggunakan peralatan yang menghasilkan emisi dengan bijak dan hemat. Dan yang ketiga meningkatkan kesadaran karyawan untuk berperan dalam mengurangi emisi dan menggunakan peralatan ramah lingkungan.
Untuk GRI 6 yaitu mengenai limbah, di sini pengelolaan limbah dilakukan dengan prinsip 3R, yaitu reuse, pemakaian ulang, reduce, mengurangi limbah, dan recycle, daur ulang. Sedangkan untuk limbah B3 itu pengelolaannya kan dilakukan oleh pihak ketiga yang berizin, sehingga sudah terpercaya. Kemudian untuk JRI 308 mengenai penilaian lingkungan pemasok, di sini perusahaan berencana melakukan screening kepada mitra usaha atau pemasok terkait bentuk pengelolaan lingkungan dari kegiatan usaha yang dijalankan, terutama yang terkait perseroan dan entitas anak. Nah, di sini ada strategi utama perusahaan dekarbonisasi hingga tahun 2055. Di sini perusahaan itu mengurangi emisi tidak langsung, mengurangi emisi dan kendaraan bergerak, melakukan pengurangan emisi dari proses pembakaran berat stasioner, dan mengurangi emisi umum. Nah, untuk topik terakhir yaitu topik sosial di GRI 400. Di sini perusahaan telah mengungkapkan topik GRI-nya di Sustainability Report-nya itu sebesar 40%. Sisanya tuh kenapa nggak diungkapkan? Karena tadi ada beberapa topik yang sama perusahaan Harum Energi itu tidak melakukannya atau tidak berhubungan. Untuk GRI 401 mengenai kepegawaian, itu perusahaan untuk merekrut karyawan itu paling banyak di usia 18 sampai 25 tahun dan biasanya itu untuk di area pertambangan karena kan fokusnya ini di area pertambangan. Kemudian GRI 403 yaitu keselamatan dan kesehatan kerja. Di sini perusahaan itu secara berkala melakukan inspeksi dan pengujian penerapan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja untuk mengevaluasi kesenjangan dengan standar minimal ataupun praktik penerapan terbaik di sektor pertambangan batubara. Kemudian CRI 404 pelatihan dan pendidikan. Di sini perusahaan mengadakan program pengembangan kompetensi terkait aspek keberlanjutan seperti SDG dan aspek lainnya seperti internal audit, tata cara pemotongan pajak, dan lainnya yang bermanfaat bagi perusahaan maupun karyawannya. Kemudian yang terakhir yaitu JRI 413 yaitu masyarakat lokal. Di sini perusahaan melaksanakan berbagai kegiatan peningkatan kualitas sosial kemasyarakatan melalui program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat seperti pemberian beasiswa, pembinaan posyandu, penanggulangan COVID-19, pengembangan peternakan, penguatan kooperasi, dan lainnya. Mungkin sekian itu presentasi hasil dari analisis saya. Mohon maaf ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.